Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita masuk di bab selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi. Pernahkah kalian mendengar kata bioteknologi? Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, sekarang coba kalian perhatikan produk makanan berikut ini. Nah, kalian tahu nama-namanya? Coba kalian sebutkan. Ada tempe, oke. Lalu ini adalah oncom, lalu ada tape singkong, ada tauco, ada kecap, ada Yakult, ada yogurt dan keju. Sekarang, apa ya hubungan produk-produk makanan ini dengan bioteknologi? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Maya sampaikan. Yang pertama adalah nanti kita akan mendeskripsikan apa sih bioteknologi itu. Yang kedua, kalian nanti bisa tahu jadi apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lanjut, yang ketiga yaitu menjelaskan dampak dari penerapan dan pengembangan bioteknologi. Wah, ternyata ada dampaknya ya. Lalu yang keempat, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak penerapan bioteknologi. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Apa sajakah produk-produk hasil bioteknologi? Nah, ini ada beberapa produk makanan yang sudah kita lihat tadi yang merupakan hasil bioteknologi. Kenapa? Karena ada memanfaatkan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk makanan tersebut. Misalkan tempe yang diolah dari kedelai, ada organisme yang berperan yaitu Rhizopus oryzae. Nah, lalu ada kecap bahan makanannya itu dari kedelai juga. Tapi untuk organisme yang berperan beda ya dengan tempe. Kalau kecap yaitu Aspergillus wentii. Lalu ada keju yang diolah dari susu, ada organisme yang berperan yaitu Penicillium camemberti. Lalu ada juga yogurt juga berasal dari susu, tetapi organisme yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Kalau kita kenal itu Yakult ya, Yakult itu juga termasuk produk bioteknologi. Karena apa? Karena ada mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan Yakult, yaitu Lactobacillus casei. Lalu roti, wah ternyata roti ini juga merupakan produk hasil bioteknologi. Roti yang berasal dari gandum, ada organisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada nata de coco. Pernah makan nata de coco? Yaitu seperti puding yang berasal dari air kelapa, kenyal-kenyal begitu. Lalu diolah dan ditambahkan mikroorganisme yaitu Acetobacter psillyum. Lalu ada juga tape. Kalau kalian tahu tape singkong, nah itu organisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada brem. Nah, pernah makan brem? Rasanya kayak kecut-kecut, lumer ya. Itu berasal dari beras ketan. Organisme yang berperan juga sama dengan pembuatan tape singkong yaitu Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada juga oncom. Jadi oncom itu seperti seperti tempe, tapi bahan bakunya beda ya. Kalau tempe dari kedelai, nah kalau oncom itu berasal dari kacang tanah. Organisme yang berperan yaitu Neospora rasa. Lalu ada minuman anggur yang dari buah anggur. Itu organisme yang berperan yaitu Saccharomyces ellipticus.
Nah, berikutnya yaitu tentang bioteknologi konvensional dan modern. Jadi, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional yang pertama, lalu ada bioteknologi modern. Apa perbedaannya? Nah, kalau bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan teknik dan peralatan sederhana. Seperti apa? Nah, seperti dalam pembuatan tauco, seperti dalam pembuatan tempe, dan dalam pembuatan kecap. Nah, kalau bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang menggunakan teknologi canggih dan dipengaruhi atau memanfaatkan ilmu-ilmu seperti mikrobiologi, biologi sel, biologi molekuler, biokimia, dan genetika. Contoh produk dari bioteknologi modern antara lain yaitu insulin. Jadi insulin itu adalah sebuah obat yang mana diproduksi untuk penderita diabetes. Lalu ada bayi tabung. Nah, bayi tabung itu juga merupakan hasil dari bioteknologi modern. Lalu ada cloning. Cloning hasil dari dihasilkanlah domba Dolly. Jadi domba Dolly itu dulu terkenal karena merupakan produk bioteknologi modern yang mana mengkloning domba lain sehingga terbentuklah domba Dolly. Oke, selanjutnya yaitu dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Selain memberikan dampak positif, ternyata bioteknologi juga ada dampak negatifnya. Ada beberapa dampak yang dihasilkan oleh bioteknologi, antara lain dampak bagi lingkungan. Lalu ada dampak bagi sosial ekonomi, lalu ada dampak bagi kesehatan, dan dampak etika moral. Untuk dampak lingkungan itu selain bisa mengatasi pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan hilangnya plasma nutfah. Nah, apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah itu adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Kalau misalkan kekayaan alamnya itu punah, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa berkembang. Lalu ada juga untuk dampak sosial ekonomi. Pertama, merugikan petani dan peternak. Karena dengan dihasilkannya produk bioteknologi, maka petani-petani lokal akhirnya kalah. Dan itu menimbulkan kesenjangan ekonomi. Lalu ada dampak bagi kesehatan. Selain ditemukannya produk obat dan hormon hasil rekayasa genetik, ternyata itu memberikan efek buruk juga bagi kesehatan. Lalu ada dampak etika moral, yang mana karena adanya cloning, bayi tabung, itu dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Lalu juga bertentangan dengan moral, agama, dan etika. Nah, untuk mengatasi dampak penerapan bioteknologi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengelola limbah atau air limbah dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, menetapkan cukai atau pajak yang tinggi pada minuman beralkohol. Lalu yang ketiga, menggunakan metode alami untuk menghasilkan tanaman. Lalu juga bisa diusahakan untuk mengembangkan teknik pertanian hidroponik, karena dengan menggunakan teknik hidroponik kita tidak menggunakan pestisida agar tanaman itu sehat. Jadi non pestisida. Jadi insya Allah kalau kita mengembangkan hidroponik itu tanamannya aman. Oke. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang bab bioteknologi? Nah, yang pertama adalah kita tadi sudah menjelaskan pengertian bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu adalah memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk
bagi kepentingan manusia. Lalu kita ada 2, bioteknologi konvensional dan modern. Lalu yang ketiga adalah apa saja dampak dari penerapan dan pengembangan bioteknologi. Lalu yang keempat adalah bagaimana usaha mengatasi dampak bioteknologi. Oke, sekian dari Bu Maya. Terima kasih dan jangan lupa dibuka ya untuk tugas.